Pindang kuping kegemaran Ki Cokrojoyo. Para prajurit Pagelen dikerjai Sunan Kabanaran karena dianggap kurang pemberani. Perang di zaman dulu menyisakan banyak kisah sedih, ngeri, miris, meski kadang juga terdengar konyol. Seperti kisah yang akan kami sajikan berikut ini. Kami mohon maaf jika kisah ini sedikit mengganggu dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Kami sampaikan kisah ini agar menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa perang apapun bentuknya itu jangan pernah kita ulangi lagi di masa depan. Alkisah Sunan Kabanaran atau Pangeran Mangkubumi merasa geram kepada pasukan di Pagelen yang selalu kalah berebut negeri. Panglima pasukan di Pagelen adalah dua adik Sang Sunan, yang bernama Pangeran Mangkukusumo dan Pangeran Puruboyo, serta seorang bupati Numba Anyar bernama Ki Cokrojoyo. Sunan sudah sering menjatuhkan amarah ataupun nasihat agar para panglima gigih, tetapi mereka tetap saja keok menghadapi lawan. Sampai pada suatu hari, Sunan bermaksud membuat mereka tersadar bahwa keberanian mereka perlu ditingkatkan. Pada waktu itu, Pangeran Mangkunagara baru saja menang perang di wilayah Pajang. Sebagai bukti kemenangan itu, ratusan potong telinga dikirim dari Pajang ke markas besar di Kabanaran. Sultan lalu memerintahkan agar para mantri dan prajurit dari Pagelen menghadap. Di hadapan para yang hadir, Sunan Kabanaran memarahi para mantri dan prajurit Pagelen. Mereka diminta untuk lebih berani lagi kelak. Pangeran Purboyo dan Pangeran Mangkukusumo menjadi sangat malu. Apalagi saat itu juga dibacakan surat dari Pangeran Mangkunagara yang mengabarkan baru saja menang perang di Pajang. Para prajurit dari Pagelen kemudian berjanji, kelak mereka akan lebih berani melawan musuh. Setelah pengarahan selesai, Sunan Kabanaran menjamu para punggawa yang hadir. Khusus untuk prajurit Pagelen, Sang Sunan menyajikan satu tumpeng dan satu kuali pindang. Para prajurit tampak sangat menikmati. Sunan lalu bertanya kepada para prajurit Pagelen, "Apakah kalian tahu pindang apakah yang kalian makan?" Para prajurit menjawab, "Kami tidak tahu, tapi Tuan sangatlah nikmat. Belum pernah selama hidup makan pindang seperti ini." Sang Sunan berkata sambil menahan tawa, "Nah, rasakan itu, orang-orang penakut. Di Pagelen itu banyak orang tampan, tapi semua takut kepada Belanda. Sekarang aku beri pindang kuping, kupingnya orang Madura." Para prajurit kaget, tetapi mereka takut sehingga tetap makan. Namun ada 3 orang anak buah Pangeran Purboyo yang merasa jijik dan seketika muntah-muntah. Sunan segera memerintahkan ketiga orang tersebut untuk dipecat. Mereka dianggap tidak berani dan punya rasa was-was dalam hati. Sisa telinga yang masih setengah lalu dimasak utuh dan dikirim kepada Tumenggung Cokrojoyo yang berjaga di Bantardowo, perbatasan Pagelen. Utusan yang membawa pindang mengatakan bahwa Sunan mempunyai pindang yang sangat nikmat, lalu ingat kepada Cokrojoyo dan mengirimkannya sebagai hadiah. Cokrojoyo sangat berterima kasih, lalu mencicipinya. Cokrojoyo bertanya kepada istrinya, "Daging apakah ini? Rasanya sungguh nikmat." Raden Ayu Cokrojoyo tidak dapat menebak daging itu. Dia lalu berkata, ketika Mangun Oneng datang, dia membawa oleh-oleh berupa bahan makanan yang diberi wadah dari kotak timah. "Apakah ini yang dibawa dulu itu?" "Jamur kuping dari negeri Belanda. Sangat enak rasanya." Akhirnya tebakan mereka paripurna. Pindang itu adalah jamur kuping dari Belanda. Cokrojoyo sangat menyukainya dan menyisakan sampai 3 hari. Setiap hari dia panaskan dan disantap sebagai lauk. Begitulah saudara kejamnya perang. Semoga hal-hal seperti itu tak terjadi di negeri kita selama-lamanya. Ikuti kisah-kisah masa lalu lainnya di PK Almari Channel.